Bab 220. Aku bersedia menunggumu. Rocky berkata sambil tersenyum masam, setelah aku melarikan diri dari rumah, keluargaku juga acuh tak acuh, saat menikah denganmu, aku hampir mati kelaparan, jika ingin mengatakan memanfaatkan, itu seharusnya adalah aku. Situasi keluargaku sangat rumit, alasan mengapa aku menyembunyikan identitas, karena takut hal ini akan tersebar, dan keluargaku akan datang kemari, lalu membawa masalah kepadamu dan keluarga. Terkait Melanie, aku menjamin dengan nyawaku, itu tidak seperti yang kamu pikirkan, karena aku menikah denganmu, maka pasti akan setia padamu. Suasana hati Dewi juga rumit, dia telah bersama Rocky selama 4 tahun, bagaimana orangnya, dia juga sangatlah jelas. Rocky menambahkan, sekarang situasi keluargaku sangat rumit, juga tidak bisa banyak bicara tentang itu, tetapi ketika saat yang tepat tiba, aku pasti akan menjelaskannya kepadamu dengan sejelas-jelasnya. Nada bicaranya tulus, hati Dewi juga tidak bisa menahan untuk melunak. Rocky sudah tinggal selama 4 tahun di rumah, dia bekerja keras tanpa mengeluh, tidak peduli bagaimana orang tua memarahinya, dia tetap menahannya. Terutama sikap apa yang dimiliki ibunya alias Jenny, Dewi tahu jelas di dalam hati, jika diganti dengan pria lain, sama sekali tidak bisa menahan sindirian kasar Jenny. Mungkin dia sungguh memiliki kesulitan, sangat mungkin dalam perselisihan keluarga, dia dikucilkan, lalu melarikan diri dengan marah. Di dalam pemikiran Dewi, secara otomatis masuk ke dalam plot perselisihan keluarga tentang aset keluarga, tanpa sadar menganggap Rocky adalah sisi yang lemah, bahkan memiliki sedikit rasa simpati padanya. Dia mendongak, mengerutkan kening dan berkata, masa lalumu, aku juga tidak ingin bertanya lagi, tetapi hal antara kamu dan Melanie, aku berharap kamu dapat mengurusnya sendiri dengan baik. Rocky menghela nafas lega, berkata, jangan khawatir, aku akan berbicara jelas padanya. Dewi mengangguk, membuka pintu mobil lalu masuk ke dalam. Meskipun dia terlihat tidak memperhitungkan, tetapi dalam hatinya masih merasa tidak nyaman. Dari segi kecantikan, dia mengakui bahwa tidak lebih buruk dari Melanie, tetapi latar belakang keluarga lebih buruk ribuan kali daripadanya, jadi dalam hatinya masih gelisah. Setelah mengantar istri pulang ke rumah, kedua orang tidak berbincang sepanjang malam. Keesokan paginya, Rocky langsung pergi menemui Melanie di hotel mewah yang ditempatinya. Melanie baru saja bangun tidur, masih mengenakan piyama sutra, memperlihatkan bentuk badan yang sempurna. Dia membuka pintu dan melihat Rocky, wajah cantiknya langsung terlintas sedikit kejutan, Kak Rocky, bagaimana kamu bisa datang? Ada hal untuk mencarimu. Rocky mendorong pintu, lalu berjalan masuk dengan langkah besar. Melanie melihat ekspresinya serius, mengerutkan kening, lalu bertanya, ada apa? Rocky berpikir sejenak, lalu menceritakan kembali semua kejadian semalam. Yulia sungguh pergi mencari Dewi. Melanie sangat terkejut sampai berhenti nafas, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu segera mengambil ponsel, aku akan memanggilnya kemari. Rocky mengangguk. Dia melihat ekspresi Melanie, sepertinya juga tidak tahu akan hal ini. Beberapa menit kemudian, Yulia membuka pintu dan masuk, Melanie, kamu mencariku. Begitu dia mengangkat kepala dan melihat Rocky, wajahnya langsung terlintas sedikit tidak alami. Yulia, apakah semalam kamu pergi mengancam Dewi? Melanie bertanya sambil mengerutkan kening. Yulia melirik sekilas Rocky, berpikir dia juga datang karena hal ini, jadi dia mengakui, ya, aku merasa tidak adil untukmu, mengapa kamu hanya bisa bersembunyi di belakang, jelas-jelas yang bertunangan adalah kamu. Selesai berkata, dia mengangkat kepala lalu menatap Rocky, jika kamu datang untuk mempermasalahkan, hal ini aku lakukan sendiri maka aku akan menanggungnya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Melanie. Suasana hati Melanie rumit, tahu dia demi kebaikannya, tetapi hal ini tidaklah sesederhana itu. Rocky berkata dengan dingin, Yulia, kali ini aku mengampunimu, karena melihat wajah Melanie. Tetapi tidak ada kedua kalinya, jika kamu pergi mengancam Dewi lagi, aku tidak akan mengampunimu.
Selesai berbicara, dia berkata kepada Melanie, "Aku harap kamu kembali ke kota Wasa sekarang, jangan muncul di hadapanku untuk sementara waktu ini." Ekspresi Melanie sedikit berubah, matanya terlintas sedikit kesedihan. Yulia berkata dengan marah, "Rocky, Dewi sama sekali tidak layak dibandingkan dengan Melanie, mengapa kamu?" "Yulia, tutup mulutmu." Melanie tiba-tiba menegur, "Jika kamu bertindak sewenang-wenang lagi, pergi sekarang juga, jangan menemuiku lagi." Yulia langsung menutup mulutnya, dia masih pertama kalinya melihat Melanie begitu marah terhadap dirinya, tubuhnya langsung gemetar, tatapan mata menjadi rumit. Melanie berbalik, lalu berkata kepada Rocky, "Kak Rocky, kali ini Yulia bertindak sewenang-wenang, aku meminta maaf kepadamu untuknya." Selesai berkata, Melanie tiba-tiba mengangkat tangan, lalu menamparkan wajahnya sendiri. "Melanie!" Yulia langsung berteriak dengan terkejut. Rocky mengerutkan kening, berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Melanie tenang, berkata, "Yulia, kamu keluar dulu, ada yang ingin kukatakan kepada Rocky." Yulia tak berdaya, hanya melototi Rocky dengan kesal, lalu berjalan keluar dengan suasana hati yang rumit. Ketika dalam kamar hanya tersisa mereka berdua, Melanie mendongak lalu melihat ke arah Rocky, berkata, "Aku adalah sahabat Yulia, juga adalah bosnya, dia melakukan kesalahan, juga karena aku tidak bisa mengajarinya, yang perlu dihukum juga adalah aku. Tetapi aku menetap di kota Wasa, juga ada urusan sendiri yang harus dilakukan, aku dapat menjamin padamu, kami tidak akan pergi mengganggu Nona Dewi lagi." Pipi putihnya sudah memerah dan mulai membengkak, dapat dilihat ketika menamparkan tadi, dirinya tidak menyimpan tenaga. Rocky juga menghela nafas dalam hatinya, berkata, "Hal ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu juga tidak perlu melukai dirimu sendiri." "Tidak, aku pantas mendapatkannya." Melanie sangat keras kepala, tatapan matanya tiba-tiba menjadi mengeluh, "Mengapa aku harus menyukaimu, dan masih datang ke kota Gopo tanpa sepengetahuan keluarga? Bahkan jika kamu tidak setuju untuk bertunangan dengan keluarga Su waktu itu, aku juga tidak akan pernah menyerah." "Rocky, apakah kamu tahu betapa sedihnya aku di kota Wasa beberapa tahun ini, di mana-mana penuh kritikan, mengatakan otakku sudah rusak, sudah dijual orang dan masih membantunya menghitung uang, sebenarnya kapan kamu akan kembali?" Melihat ekspresi sedihnya, Rocky juga merasa tidak nyaman, dia tahu bahwa dia setia terhadap dirinya, tetapi sekarang dia sudah menikah, tidak boleh mengkhianati istrinya. Terkait hal waktu itu, di dalam hati Rocky juga kurang lebih merasa bersalah, waktu itu dirinya gegabah sesaat dan langsung kabur dari rumah, tidak disangka Melanie tetap setia padanya, dan sekarang malah menyakitinya. "Melanie, maaf. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun terhadapku, ini semua kemauanku sendiri." Melanie menggelengkan kepala, lalu berkata dengan tegas, "Aku bersedia menunggu, dan mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tetapi, ketika 1 tahun berakhir, apakah kamu sungguh akan menikahiku? Kamu tidak akan menyesalinya, kan?" Sebenarnya apakah bisa mendapatkannya atau tidak, Melanie sendiri juga tidak yakin, dia hanya tidak ingin menyerah. Rocky terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya, dalam hatinya merasa bersalah, juga tidak bisa memaksanya pergi, jadi hanya bisa berkata, "Kalau seperti itu, maka aku pergi dulu. Jika kamu mengalami kesulitan di kota Gopo, ingin meneleponku." Sebenarnya dia juga tahu, dengan kekuatan keluarga Su, bahkan jika dia berbuat seperti yang diinginkannya, juga tidak ada orang yang berani menghalanginya. Melanie mengangguk, ekspresi wajahnya menjadi lumayan tenang. Selama dia tidak mengusirnya pergi, ini adalah keinginannya. Rocky berjalan keluar, melihat Yulia melipat kedua tangan di dada, bersandar di dinding, dan sepasang mata Phoenix menatapi dirinya. Yulia melihatnya lurus, dan bertanya, "Rocky, apakah kamu sungguh bisa bercerai dengan Dewi setelah setahun? Ini tidak ada hubungannya denganmu." Rocky berkata dengan dingin. "Apakah di dalam matamu, hanya ada Dewi seorang? Bahkan wanita seperti Melanie, juga tidak bisa memasuki hatimu?" Yulia bertanya balik,
matanya melintas sedikit keluhan. Bab 221. Merebut tempat orang lain. Rocky mulai mengerutkan keningnya, seketika dia tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Dia sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa setelah apa yang sudah terjadi setahun ini. Dia berkata dengan dingin, nanti akan kuberikan satu jawaban, tapi sebelum itu, aku peringatkan kamu untuk tidak mencampuri urusanku. Lebih baik kamu membujuk Melanie saja, agar dia bisa secepatnya kembali ke kota Wasa. Wajah Yulia sedikit meredup, lalu dengan tegar dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika Melanie bersedia menunggu, aku juga bersedia, aku bersedia untuk menunggu bersamanya. Dan masalah ini, kamu juga tidak bisa mengaturku. Rocky mengerutkan keningnya, lalu berbalik badan dan berjalan ke dalam lift. Dia sungguh tidak mengerti apa yang sudah terjadi dengan dua wanita ini, sehingga mereka mati-matian ingin tinggal di kota Gopo. Melanie sangat egois padanya dan itu masuk akal. Tapi, Yulia juga demikian, dia hanya pernah berpartisipasi dalam pertemuan Feng Shui sekali dengannya, dan tidak mungkin dia begitu keras kepala padanya. Sangat tidak mungkin. Setelah meninggalkan hotel, Rocky langsung mendatangi perusahaan Dewi. Akhir-akhir ini dia berada di kota Babel, dan dia mendengar volume bisnis perusahaan Arta Cloud mulai meningkat, jadi, dia berencana untuk melihat dan juga membantu. Sekaligus untuk membujuk sang istri. Baru saja Rocky tiba di pintu masuk perusahaan, dia melihat sekelompok orang berdiri di depan pintu dan membuat keributan di sana. Beberapa pria dan wanita sedang mengelilingi Dewi sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Raut wajah Dewi memerah dan tak henti-hentinya dia berusaha menjelaskan sesuatu ke pihak lain. Hanya saja, karena kekuatan dia yang begitu lemah dan juga sedikitnya karyawan yang ada di sana, mereka sangat kewalahan. Hanya terlihat sesosok manusia kurus berpakaian jas rapi menarik pakaian Dewi dengan kasar, lalu berteriak dengan keras, wanita sialan, cepat pergi dari sini, tempat ini sudah tidak disewakan pada kalian, kenapa masih diam di sini? Aku peringatkan sebelum hari esok, kalian sudah harus pergi dari sini. Kalau tidak, akan kuhancurkan perusahaan kalian. Tepat pada saat ini, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan melayang dari pijakan kakinya. Si kurus itu berontak sambil menoleh, lalu berteriak dengan marah, sialan, siapa yang? Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Rocky segera mengangkat tangannya dan langsung melemparkannya ke samping, kemudian bertanya dengan dingin, ada apa? Dewi terlihat sangat panik, setelah dia mendongak dan melihat kedatangan Rocky, dia seperti melihat seorang penyelamat, dan langsung berkata, Rocky, mereka yang datang mencari gara-gara dan bersikeras meminta kita untuk pindah. Tenang, katakan dengan pelan. Rocky melirik sekerumunan orang-orang dengan dingin, lalu dengan nada mengancam, jika ada orang yang berani berbuat masalah, jangan salahkan aku jika tidak segan-segan. Si kurus itu terlempar ke sudut tembok dan menyeringai karena kesakitan. Sekelompok orang yang melihat kekuatannya yang begitu kuat serta memancarkan aura kejam dari tubuhnya, seketika mereka tidak berani bertindak gegabah. Dewi berusaha menenangkan diri dan menjelaskan kembali masalah yang terjadi hari ini. Ternyata, perusahaan Arta Cloud menyewa lantai 11 di gedung ini untuk dijadikan sebagai ruangan kantornya. Gedung ini adalah sebuah gedung perkantoran, di dalam gedung ini juga terdapat sebuah perusahaan konstruksi yang bernama G-Force, skalanya lebih besar dari perusahaan Arta Cloud dan memiliki karyawan 1 kali lipat lebih banyak. Tepat pagi-pagi buta ini, tiba-tiba manajer dari perusahaan lain ini membawa sekelompok orang datang ke sini. Mereka mengatakan bahwa tuan rumah telah menyewakan lantai 11 kepada mereka dan meminta Dewi untuk pindah sebelum hari esok tiba, jika tidak, mereka akan menghancurkan kantornya. Baru saja Dewi menanyakan beberapa patah kata, pihak lain langsung menyerang bagaikan sekelompok lebah, mereka menuduh Dewi telah merebut pelanggannya dan mempengaruhi pemasukan perusahaan mereka. Rocky melirik si kurus tersebut dengan sinis, dan sedikit memahami maksud dari ini semua. Belakangan ini Lian demi mengambil hatinya, dia kembali memberikan sekelompok pelanggan untuk Dewi,
dan beberapa di antaranya sebelumnya pernah bekerja sama dengan GeForce, tapi karena merasa cara bekerja pihak lain kurang maksimal, maka dari awal mereka sudah berencana untuk beralih. Dan sekarang, para pelanggan merasa perusahaan milik Dewi bisa diandalkan dan juga harga sangat bersahabat. Oleh karena itu, banyak pelanggan yang datang meminta kerjasama, bahkan ada pelanggan yang dengan senang hati memperkenalkan perusahaan Arta Cloud ini kepada teman-temannya. Pelanggan dari GeForce mulai menurun, dan dia menyalahkan ini semua kepada Dewi. Si kurus kembali marah, dia berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke Rocky, pahlawan kesiangan dari mana ini, berani sekali memukul orang. Lihat apa yang akan kulakukan padamu. Dia adalah suamiku, dan juga bagian dari perusahaan, tolong jaga mulutmu. Dewi memperingati. Suami. Jadi kamu manusia tak berguna itu. Begitu si kurus mendengarnya, seketika dia tertawa terbahak-bahak. Seluruh orang yang di gedung ini sudah tahu, bahwa istrimu yang mendirikan perusahaan ini, dan kamu hanya mengandalkan istrimu. Kenapa, kamu ingin jadi pahlawan hari ini? Aku takut kamu hanya mempunyai nyali untuk datang tapi tidak punya nyali untuk maju. Selesai dia berbicara, dia melambaikan tangannya, berikan sedikit pertunjukan hebat kepada sampah ini, buat dia berlutut hingga menjerit kakek. Belasan preman yang dibawa olehnya untuk membuat onar di sini mulai maju. Separuh pelanggan dari GeForce telah beralih ke perusahaan Arta Cloud, dan dia sudah memendam kekesalan ini sejak lama. Kalian sudah menghancurkan perusahaan dan sekarang masih ingin turun tangan untuk menghajar orang. Raut wajah Dewi kian memerah karena marah, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wanita sialan, kamu sudah merebut pelanggan kami. Tahu begitu aku harusnya membunuhmu dari awal. Si kurus itu mengamuk, lalu menunjuk ke arah Rocky, berikan pelajaran kepada suami wanita sialan ini, agar dia tahu akibatnya setelah merebut pelanggan orang lain. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Rocky segera melepaskan sebuah tendangan ke arah perutnya, membuat si kurus itu hingga berlutut dan menjerit kesakitan di lantai. Brengsek, lakukan sesuatu. Raut wajah si kurus itu memucat, dia berlutut di lantai dan berkata sambil menggertakkan giginya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Rocky telah mendaratkan kakinya di atas punggung tangan kanannya. Ah! Jeritan kesakitan dari si kurus. Rocky berkata dengan acuh tak acuh, tadi, apa kamu menggunakan tangan ini untuk menjambak rambut istriku? Selesai berbicara, dia segera menginjaknya dengan keras. Hanya terdengar suara prak. Si kurus tersebut mengeluarkan jeritan yang sangat mengguncang bumi, telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan darah merah dan patah. Tanpa menunggu dia selesai menjerit, Rocky kembali melayangkan sebuah tendangan keras ke arah telapak tangan kanan yang telah patah, menghancurkan tulang-tulang yang patah tersebut. Ah! Si kurus tersebut menjerit hingga hampir pingsan. Tendangan ini langsung membuat beberapa preman membeku. Mereka semua mengeluarkan ekspresi panik, ketakutan, dan tidak berani maju. Ini sungguh sangat kejam. Jika dia mengatakan Rocky adalah manusia tak berguna, bagaimana mungkin mereka bisa percaya? Dewi tahu Rocky adalah seorang yang kuat dan hebat dalam bela diri, dan dia tidak merasa heran sama sekali. Tapi, beberapa karyawan di perusahaan masih belum mengetahuinya dan mereka sangat mengaguminya. Semua orang yang ada di gedung ini mengatakan bahwa suami dari Direktur Dewi adalah orang yang tak berguna, tapi jika dilihat hari ini, apakah dia benar-benar orang yang tak berguna? Si kurus kesakitan hingga mengeluarkan keringat dingin, bahkan seluruh wajahnya telah berubah bentuk. Setelah menunggu Rocky mengangkat kakinya, dia segera mencengkeram tangan kanannya, lalu menjerit kesakitan dan bersembunyi di belakang para preman. Cepat, panggilkan sepupuku ke sini. Agar orang-orang ini segera minggat dari sini. Dan hancurkan suami wanita sialan ini. Panggil Dewa Dewi juga tidak ada gunanya. Ucap Rocky sinis. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya termasuk pasukan bawah tanah di kota Gopo. Dewi mengerutkan keningnya dan berkata, kakak sepupunya adalah tuan rumah, sepertinya jalan satu-satunya adalah pindah dari sini. Sambil berkata, dia pun menghelakan napas dalam hatinya.
Dia sudah susah payah mencari tempat ini dan telah menghabiskan waktu 1 bulan lebih akhirnya menemukan tempat yang cocok, bahkan dia juga telah menghabiskan dana sebesar 1 miliar untuk biaya renovasi. Awalnya, dia berniat untuk bernegosiasi dengan tuan rumah, apakah masih bisa memperpanjang masa sewanya. Tapi, setelah melihat tendangan dari Rocky, sepertinya dia tidak ada pilihan lain selain berpindah tempat. Bab 222. Sekarang juga kamu ke sini. Biaya renovasi dan lainnya itu merupakan masalah sepele, tapi sebelumnya Dewi memang kesusahan dalam menemukan kantor yang cocok dengannya, dan sekarang dia juga tidak mempunyai waktu untuk memberitahu kepada pelanggan satu persatu. Sedangkan perusahaan GeForce ini sengaja mengambil kantor mereka, tak hanya merebut tempat orang lain, tapi juga ingin mengambil pelanggan yang nantinya akan datang untuk menemui mereka. Mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk menekan perusahaan, agar pendapatan perusahaan menjadi terhambat. Dewi khawatir akan menimbulkan masalah besar, dia segera menarik Rocky, "Sudahlah, aku akan mencari tempat lain." Rocky melirik dengan sinis ke sekelompok orang itu, lalu mengerutkan keningnya sambil berpikir. Dia kembali teringat dengan telepon dari Lian 1 bulan yang lalu. Dia mengatakan bahwa perusahaan Weho telah berinvestasi di beberapa real estate. Jika Dewi memang saat ini sedang membutuhkan tempat untuk dijadikan kantornya, mungkin saja ini bisa membantu. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu berjalan ke sisi jendela untuk melakukan sebuah panggilan. Lian mengangkat teleponnya, terlihat nama Tuan Rocky di layar ponselnya. Dia segera mengangkat dan menyapanya dengan penuh hormat. "Tuan Rocky, ada instruksi yang perlu dijalani. Perusahaan istriku akan pindah, alamatnya di sekitaran Jalan Budi Utomo. Apakah perusahaan itu mempunyai lokasi yang cocok dengan perkantoran?" Lian tercengang, lalu segera berkata dengan ramah, "Tentu saja ada, Tuan Rocky." "Bagaimana dengan gedung mulia, apakah itu cukup?" "Mulia?" Rocky mengerutkan keningnya, lalu berbalik badan dan bertanya kepada Dewi, "Apa nama gedung kita saat ini?" Dewi berkata, "Gedung Mulia." Rocky terdiam, ternyata ini adalah gedungnya sendiri. Bulan lalu, saat Lian meneleponnya, dia merasa sangat terganggu dan bahkan belum selesai mendengar dia sudah menutup teleponnya. Dia tidak menyangka, ternyata selama ini kantornya berada di bawah naungan nama perusahaan Weho. Juga karena perusahaan memiliki aset yang terlalu banyak, sehingga dia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Lian berkata dengan datar, "Tuan Rocky, jika memang tidak cukup, 3 bangunan yang ada di samping itu juga milikmu, apakah perlu dialokasikan sebagai area taman dari perusahaan? Aku akan segera memberitahu perusahaan-perusahaan yang ada di dalam gedung untuk pindah, lalu aku akan melakukan penghijauan, aku jamin Nyonya pasti akan puas." Sanjungan kepada Nyonya harus tepat sasaran. "Tidak perlu." Rocky menggelengkan kepalanya. Saat ini skala perusahaan, Arta Cloud, tidak jauh beda dengan biji wijen, total seluruh karyawan hanya 14 orang, jika mereka menempati seluruh gedung ini yang memiliki total 40 lantai lebih, mungkin akan terlihat sedikit tanda kehidupan, bahkan bisa dibilang terlalu sepi, pokoknya tidak bagus. Rocky melirik si kurus sekilas, lalu bertanya kepada Lian, "Kantor istriku berada di lantai 11, dan memang istriku menyewa dari tangan orang lain, dan sekarang mereka ingin mengusir istriku, apa yang terjadi?" Begitu Lian mendengarnya, keringat dingin pun hampir saja membanjiri wajahnya. Ada orang yang ingin mengusir bos dari gedungnya sendiri. Dia segera berkata, "Gedung kantor itu dikontrakkan kepada seseorang bernama Novan. Karena real estate perusahaan terlalu banyak, dia juga sekaligus membuka sebuah perusahaan perantara, lalu menyewa real estate milik perusahaan." Rocky mendengus dingin, "Lian, mereka menggunakan aset perusahaan untuk membuka perusahaan perantara, apa ini masuk akal?" "Tuan Rocky, ini salahku." Lian hampir pingsan, wajahnya tampak sangat panik dan menjelaskan, "Setengah dari jalanan itu semua adalah aset milik perusahaan, dan ini terlalu banyak, dan hanya surat perjanjian penyewaan saja ada 5 kotak besar. Tapi, ini semua salahku, aku yang tidak becus, tidak seharusnya aku melakukan kesalahan ini,
aku mohon Tuan Rocky berikan aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Tepat pada saat ini, Rocky mendengarkan sebuah pergerakan, dia mendongak dan mendapati sekelompok orang kekar berjalan keluar dari lift. Orang yang memimpin jalan adalah seseorang yang bertubuh gemuk, mukanya bulat penuh dengan daging, dan ada sebuah kalung emas berbentuk rantai anjing yang melilit lehernya. Si kurus tersebut terus menjerit kesakitan di lantai, tangan kanannya telah diperban dengan seadanya dan terlihat bercak darah menghiasi perbannya. Begitu dia melihat kedatangan dari si gemuk, kesadarannya segera kembali, dia berteriak, "Kakak sepupu, wanita sialan ini tidak ingin pindah, dan prianya bahkan memukul orang." Rocky melirik sekilas sekelompok orang tersebut, lalu berkata kepada ponselnya, "Sekarang juga kamu ke sini." Selesai berbicara, dia segera menutup teleponnya. Sekelompok preman juga memberikan penghormatan ketika melihat kedatangan dari si gemuk ini. "Halo, Bos Novan." Raut wajah Novan cemberut, melihat tangan si kurus terluka, dia langsung menatap kerumunan orang dengan marah. "Siapa yang memukul adik sepupuku? Keluar!" Sesuai dengan perintahnya, sekelompok orang langsung berdiri menutupi jalan pintu masuk perusahaan Arta Cloud, seolah-olah seperti sedang melakukan unjuk rasa. Sekelompok orang ini datang dengan persiapan, bahkan mereka membawa senjata tajam di tangan mereka masing-masing. Para karyawan perusahaan sangat terkejut melihatnya dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Dewi juga mulai terlihat gugup, meskipun Rocky sangat mahir dalam bela diri, tapi sekelompok orang memiliki tenaga yang banyak dan bahkan memiliki senjata tajam di tangannya, dia benar-benar takut Rocky akan terluka. Dia berkata dengan cemas, "Rocky, kamu jangan bersikeras dengan mereka." "Tidak apa-apa." Rocky tersenyum, lalu berbalik badan, kemudian berkata dengan dingin kepada Novan, "Kamu tuan rumahnya." Si kurus itu tampak arogan, dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Dasar bodoh, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Seluruh bangunan ini adalah milik kakak sepupuku." Novan menatap Rocky dengan sinis, lalu berkata, "Soal kantor kita tidak usah bahas dulu. Sekarang yang terpenting adalah adik sepupuku telah terluka karenamu. Jika kamu tidak bisa memberikan sebuah penjelasan, jangan harap kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup." Selesai berbicara, dia segera memerintahkan salah satu preman untuk turun mencari satpam dan mengunci gedung ini. Pak! Seluruh aliran listrik terputus, suasana gedung menjadi remang-remang, dan lift juga tidak beroperasi. Belasan karyawan sangat ketakutan dan berkumpul menjadi satu. Saat ini, mereka juga tidak bisa melarikan diri, mereka juga tidak bisa meminta bantuan dari luar. Mereka seperti sepotong daging di atas talenan yang sedang menunggu untuk dipotong. Jika mereka hanya mengandalkan Rocky, tentu dia tidak akan mampu melawan mereka semua. Raut wajah si kurus terlihat bahagia, sambil menggertakkan giginya dia berkata dengan sombong, "Kakak, jangan biarkan satu orang pun kabur dari sini." Yang pria patahkan semua tangan dan kakinya, dan yang wanita, "Hehe, untuk kita bersenang-senang. Di sini adalah area kekuasaan kakak sepupunya, dan satpam di gedung ini adalah anak buahnya. Orang-orang ini tidak takut mati." Suasana mencekam menyelimuti setiap orang yang ada di sini. Raut wajah Rocky tetap datar, dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Kabur. Novan, apa kamu tidak salah? Aku masih memiliki sejumlah tagihan yang masih belum selesai denganmu." Begitu dia melontarkan perkataannya, sekerumunan orang-orang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Sekarang dia tak hanya tidak tahu malu, tapi dia juga masih tidak takut, dia bahkan masih mencari Novan untuk membuat perhitungan. Dewi juga mulai mengerutkan keningnya, entah dia harus mengatakan bahwa nyali Rocky terlalu besar, atau dia terlalu gegabah. Novan ini tak hanya tuan rumah, tapi juga sosok orang hebat yang tidak bisa diusik di sepanjang jalan ini. Jalanan ini adalah pusat komersial kota, menyatukan ratusan perusahaan dan tempat yang nyaman. Dan gedung perkantoran yang ada di setengah jalanan ini adalah milik Novan, dia kaya dan berkuasa. Orang-orang yang mempunyai perusahaan saja tidak ada yang berani mencari gara-gara dengannya, atau tidak, dia tidak perlu bertele-tele,
segera dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sesuatu, dia sudah seperti seorang raja. Jika seandainya mencari tempat lain untuk menyewa gedung kantor, entah itu lokasi dan sumber dayanya, itu semua tidak bisa dibandingkan dengan daerah sini. Belasan karyawan mulai panik, mereka takut Rocky terlalu sombong dan menyinggung Novan, lalu membuat mereka terlibat dalam masalah ini. Salah satu karyawan wanita mulai menangis. Novan tercengang, lalu segera mengeluarkan tawanya yang menyeramkan, berani sekali kamu mencariku untuk membuat perhitungan. Kalau begitu, hari ini aku akan merontokkan seluruh tulang yang ada di dalam tubuhmu. Olehmu. Rocky tersenyum, lalu berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku akan berdiri di sini untuk melihat aksimu. Novan marah, lalu mencibir, kalau begitu, akan kulihat seberapa keras tulangmu. Dewi terkejut, dia takut Rocky akan terluka, segera dia berkata, Novan, kami tidak akan menyewa kantor ini lagi, besok kami akan pergi. Tolong kamu segera bawa semua orangmu pergi dari sini. Novan tersenyum dingin, sekarang baru ingin pergi, terlambat. Bukankah suamimu ingin membuat perhitungan denganku, hari ini aku akan menghitungnya dengan teliti. Selain itu, aku akan menaikkan uang sewanya, setiap bulan 4 miliar, kamu sudah menandatangani kontrak setengah tahun, dan kamu masih berhutang 24 miliar denganku.